Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal asesmen harian materi laju reaksi. Soal-soal yang esai ya. Lanjutan dari video sebelumnya, ada soal pilihan bergandanya di situ. Ya, jadi ada 5 soal esai yang mau saya bahas kali ini. Yuk langsung aja saya mulai ke soal nomor 1. Langsung soal HOTS ya. Ada logam magnesium Mg direaksikan dengan asam klorida HCl menurut reaksi berikut. Mg padatan dikasih larutan HCl, muncul MgCl2 dan ada gas hidrogen yang keluar. Nah, volume gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada interval waktu tertentu sesuai dengan tabel berikut. Jadi bisa dilihat nih volumenya dengan waktunya ya. Lalu yang ditanyakan bagian A, buatlah plot grafik yang menggambarkan hubungan antara volume gas yang terbentuk dengan waktu reaksi ya. Ada keterangan sumbunya, sumbu X, sumbu Y ya. Yang B, kapan reaksi berhenti? C, berapa banyak total gas hidrogen yang dihasilkan selama reaksi? D, berapa laju reaksi rata-ratanya? Oke, untuk membuat grafik untuk yang A, saya rasa bisa ya. Bisa pakai Word, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Excel ya. Tinggal masukin input data aja ya. Sumbu X-nya, sumbu yang ini ya, yang horizontalnya adalah waktu reaksi dalam satuan menit, dan sumbu Y-nya volume hidrogennya dalam cm pangkat 3. Cm pangkat 3 itu mililiter ya. Oke, jadi yang A ya saya nggak mungkin ngajarin caranya ya, pasti bisa lah. Saya udah langsung seperti ini ya. Lalu yang B, kapan reaksi berhenti? Reaksi berhenti itu kalau dilihat dari gasnya stopnya di mana sih jumlahnya gitu. Kalau kita perhatikan, kalau kita buat di sini garisnya ya, garis, nah itu terlihat, nah di sini stop ya, dia flat. Nah di sini tuh stopnya, sebenarnya udah stop di sini karena jumlah volumenya itu kan tetap udah garis lurus dia. Jadi stopnya adalah pada saat 5 menit atau menit ke-5. Oke. Lalu yang C, berapa banyak total gas hidrogen yang dihasilkan? Nah ini kan di menit ke-5 ini reaksinya udah stop sebenarnya. Karena volume gas hidrogennya udah nggak ada lagi yang terbentuk, udah flat aja dia kan. Jadi yang terbentuk adalah 40 cm pangkat 3 atau 40 ml. Lalu yang D, berapa laju reaksi rata-ratanya dalam cm pangkat 3 per menit? Berarti volume per waktu kan sebenarnya gitu. Jadi kita perbandingkan ya, bandingkan delta V per delta T. Nah volumenya ini ya, jadi 40 dikurang 0, jadi bandingkan ke yang awal, dibagi dengan, ini detiknya juga gitu, menitnya, 5 dikurang 0. Atau, ini kan tadi satuannya cm kubik, ini menit. Berarti kan sama dengan 40 cm kubik per 5 menit. Atau dapatlah ini 8 cm pangkat 3 menit min 1. Inilah laju reaksi rata-ratanya. Oke, soal nomor satunya beres ya. Nomor 2, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lipat setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Tentukan perbandingan laju reaksi pada suhu 90 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Ini mungkin bisa dikatakan membandingkan ya, 90 derajat dengan 20 derajat. Oke, jadi kita gini deh, main logik aja sebenarnya ya. Kalau kita punya 20 derajat, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 suhu dalam derajat Celcius. Kalau kita anggap, ini kan V-nya nggak ada kan dikasih juga, anggap aja lah ini V0. Atau V0-nya adalah X. Berarti kan katanya naik 2 kali lipat. Jadi pasti sini 2X. 4X, 8X, 16X,
32X, 64X, 128X. Maka perbandingannya adalah 128 kali yang 90 derajat daripada 20 derajat. Sebenarnya sesimpel itu kalau konsep ya. Kalau mau pakai rumus, orang biasa pakai rumus begini nih. V yang ditanya, delta V, T akhir dikurang dengan T mula-mula, dibagi dengan berapa kenaikannya, dikali dengan V0. Ya. Nah, delta V itu berapa kali lipat naiknya? Yang ini. 2. T akhir 90. T awal 20. Dibagi dengan kenaikan suhunya berapa? Setiap berapa? 10 derajat kan? V0-nya nggak ada. V awalnya anggap aja V0. Berarti ini kan 2 pangkat 7 ya. Kali V0. Atau 128 V0. Sama aja kan sebenarnya. Jadi yang 90 dibandingkan dengan 20 itu adalah 128 kali lebih cepat yang 90. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. HOTS juga ini ya. Ada reaksi antara gas hidrogen H2 dengan nitrogen monoksida NO berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Lalu berdasarkan hasil percobaan diperoleh persamaan laju reaksi V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2 atau orde 2 H2-nya, NO pangkat 1 atau orde 1 NO-nya. Oh, harga K-nya juga dikasih tahu. 1 kali 10 pangkat minus 5 M-2 S-1. Jika 4 mol H2 dan 2 mol NO dimasukkan dalam wadah volumenya 2 liter. Hitung laju reaksi pada awal reaksi dan saat seperempat bagian NO bereaksi. Ini ada 2 berarti yang ditanya. Ada awal dan pas NO-nya bereaksi seperempat bagian. Oke, kita mulai dari yang keadaan awal. Nah, tadi kan V sama dengan K kali konsentrasi H2 kuadrat kali konsentrasi NO pangkat 1. Yang awal masukin aja mol-mol awal. Tapi jangan lupa dibagi volume ya, karena kan dia bentuk konsentrasi molaritas. K-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 5 M-2 S-1 dikali. Nah, H2-nya berarti 4 per 2 M. Jadi mol per volume. Gitu ya. Oh ya, jangan lupa kuadrat. Lalu NO-nya 2 per 2 M. Oke. Lalu ini sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 M-2 S-1 dikali, ini kan 4 per 2 2 ya, tapi dikuadratkan. Jadi kali 4 M kuadrat kali 1 ya, 2 per 2 M. Atau bisa dibilang ya tinggal dikali 4 saja ya. Jadi dapatlah di sini 4 kali 10 pangkat minus 5. M-nya ini kan min 2 tambah 3 berarti 1 ya. M S-1. Ini laju pada keadaan awal reaksi. Lalu pada saat yang kedua adalah saat NO bereaksi seperempat bagian. Kalau yang seperti ini kita harus buat reaksi. 2H2 tambah 2NO menghasilkan 2H2O tambah N2. Keadaan mula-mula, bereaksi dan sisa. Awalnya kan 4 mol, 2 mol, belum ada. Lalu katanya si NO-nya bereaksi seperempat bagian. Berarti seperempat dari 2 berapa? 0,5 kan? Kalau sini 0,5, ini juga 0,5 karena koefisien mereka sama. Ini juga 0,5, tapi kalau ini 0,25. 1,5, 3,5. Yang kita pakai yang bagian R ya, namanya juga yang bereaksi. Laju reaksi. Jadi V sama dengan, sama kan persamaannya,
H2 kuadrat NO pangkat 1. K-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5 M min 2 S min 1. Nah, kayak tadi caranya. H2-nya berapa? 0,5, tapi jangan lupa volume 2 liter. 0,5 per 2, ini jadi M. Mol per liter itu M ya, molaritas. Ini juga sama angkanya, 0,5 per 2 M pangkat 1. Oke, berarti ini 1 kali 10 pangkat minus 5 M min 2 S min 1. Ini kan jadi 1/4 ya. 0,5 per 2 itu kan 1/4 ya. Tapi ada kuadrat lagi, jadi 1/16. M-nya jadi M kuadrat. 1/4 M. Udah nih dikali-kali semuanya. Saya dapatkan ini 1,56 kali 10 pangkat minus 7 M S min 1. Jadi ini laju awal, ini laju saat NO yang bereaksi adalah 1/4 bagian dari awalnya. Oke, lanjut soal nomor 4. Pengaruh suhu terhadap waktu reaksi pada reaksi antara natrium tiosulfat dengan asam klorida disajikan dalam tabel berikut. Ada 4 percobaan, lalu diminta menentukan harga X. X itu yang ini ya. Waktunya ya. Oke, ini ada suhu yang berbeda. Ini kan selisih 10 ini ya, 10 derajat semua ya. Yang bisa kita amati waktu yang ini nih. Kalau kita lihat 57 derajat Celcius dia 2,25 second detik. 47 pas suhunya diturunin 10, ternyata waktunya menjadi 2 kali lebih lama kan? 57 itu 2 kali 2,25 detik. Ternyata kalau suhu turun 4,5 detik. Ya, bisa dikatakan ini sebenarnya adalah pengaruhnya 2 kali gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita langsung soal pilihan berganda ini yang membutuhkan waktu berpikir lebih cepat, secara konsep aja nih bisa. Berarti kalau 57 ke 47 turun 2 kali lebih lambat, maka ke 37 2 kali lebih lambat juga. Dari 4,5 berarti menjadi 9. Karena 37 ke 27 lebih lambat 2 kalinya 18. Jadi kalau mau cepat sebenarnya nih langsung jawabannya 9 detik beres. Kalau soalnya pilihan berganda ya. Logik ya. Tapi kalau enggak, ya misalnya nih bandingin aja data 1 dan data 2. Ini keadaan awalnya 1 ini, yang akhirnya yang 2. Kita coba. Ini kalau pakai waktu jadi permainannya T. Kalau pakai laju V. T akhir ya sama dengan ini 1 per delta V. T akhir kurang T mula-mula dibagi kenaikan suhunya dikali dengan T awal. Nah, kita lihat nih, delta V ini naik berapa kali sih gitu. Ya, bisa kita lihat dari reaksi ini, dari tabel ini adalah kenaikan 2 kali. Ya. Pangkat T akhirnya adalah 37 derajat. Yang awalnya 27 karena kita kan mainkan bandingkan 1 dan 2 saja ya. Dibagi dengan kenaikan suhunya berapa sih? Dari 27 ke 37 kan naik 10. Dikali T mula-mula. Ya kan awal tadi T-nya 18 second detik. Berarti ini setengah. Ini 37 kurang 27 10. 10 per 10 1 kali 18. Berarti ya setengah kali 18. 9 detik sama kan dengan yang di atas tadi. Cara konsep, cara logik. Oke. Nomor 4 pun beres. Terakhir nomor 5, bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Oke, laju reaksi kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah luas permukaan. Luas bidang sentuh juga boleh dikatakan ya. Jadi semakin kecil suatu kita bilang ya, suatu benda lah dulu ya, benda, maka luas permukaannya semakin
besar. Hati-hati ya. Jadi benda yang kecil luas permukaannya tuh lebih gede, luas bidang sentuhnya gitu. Bandingkan aja bayangkan kalau pegang bola basket dengan pegang bola golf. Yang mana yang kita bisa sentuh semua luas permukaannya? Pasti yang bola golf lebih bisa dipegang semua kan daripada bola basket. Jadi semakin kecil bendanya, luas permukaannya makin gede. Hati-hati dengan kata-kata itu ya. Jadi, yang ditanyakan adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lah ya, mungkin obat-obatan ya. Obat-obatan. Kan kalau kita makan obat-obatan itu, proses serapannya pasti lebih bagus kalau dia pakai yang serbuk daripada yang pil atau kapsul. Jadi kalau serbuk itu luas permukaannya lebih gede daripada kapsul atau pil gitu ya. Makanya diserapnya lebih gampang. Gitu ya. Atau kalau kita gula ya. Gula pasti yang serbuk, kan ada gula serbuk ya. Lebih cepat bereaksi, cepat larut lah ya di sini daripada kalau gulanya dalam gula pasir gitu yang lebih besar, atau gula batu kan ada kan yang bongkahan itu ya. Atau juga apalagi ya, kalau kita mengunyah makanan itu sebenarnya buat apa sih? Ya buat memperluas permukaan itu ya, memperluas permukaan bidang sentuh supaya nanti diabsorpsinya ke tubuh kita, ke dalam perut lebih gampang. Ya kurang lebih itu ya. Juga ada juga orang masak itu kan, ibu-ibu kalau memasak dipotong-potong. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya salah satunya juga memperbesar ruang bidang sentuh itu. Oke, jadi kurang lebih ini ya. Mungkin bisa ditambahin, mungkin bisa dikoreksi juga kalau ada yang kurang tepat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan saya kali ini. Mudah-mudahan juga membantu buat kalian yang terutama mempelajari materi ini sekarang. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.